Pernahkah kamu merasa hidup ini hanya pengulangan dari penderitaan yang tak kunjung usai? Seolah takdirmu ditulis dengan tinta derita yang diwariskan generasi demi generasi. Jika ya, itu karena jiwamu sedang mencoba mengirimkan pesan. Hari ini, kita akan membedah 6 alasan kosmik mengapa jiwamu memilih untuk lahir ke dunia ini, agar kamu tahu peran apa yang sedang kamu mainkan. Dalam tarian sunyi semesta, setiap jiwa adalah butiran embun yang jatuh ke dunia, membawa jejak perjalanan yang tak kasat mata. Tak ada yang hadir tanpa alasan, sebagaimana tak ada daun yang gugur tanpa seizin angin. Maka, jangan pernah mengira bahwa kelahiranmu hanyalah kebetulan. Ada alasan mengapa engkau di sini. Mengapa jiwamu memilih tubuh ini, tempat ini, dan waktu ini. Sebab semesta tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa makna. Dalam hukum semesta, kelahiran bukanlah kebetulan, melainkan suatu kehendak yang berakar dari perjalanan jiwa. Setiap individu lahir dengan tujuan tertentu, sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah digariskan sebelumnya. Alasan atau tujuan kelahiran ini bisa kamu kenali dari ciri-ciri jiwa yang ada pada dirimu atau yang kamu temui saat ini. Hal itu tidak terikat oleh dari mana asalmu, siapa orang tuamu, atau apa status sosialmu di dunia. Untuk memahami alasan di balik kehadiran kita, mari kita lihat ciri pertama yang sering kali luput dari perhatian kita. Pertama, jiwa baru. Kanvas putih yang baru tersentuh fajar. Seperti aliran sungai yang baru saja mengalir dari sumbernya, jiwa-jiwa baru masih jernih, mencari celah untuk mengenal dunia. Mereka adalah anak-anak pagi yang belajar tentang kehangatan mentari dan dinginnya malam. Jiwa-jiwa ini masih menari di permukaan ombak, mengira dunia hanya sebatas apa yang mata lihat dan tangan sentuh. Seperti kuncup bunga yang pertama kali mencium embun fajar, mereka datang ke dunia dengan mata yang penuh keajaiban. Namun, kesucian mereka bisa ternodai oleh dunia yang keras. Mereka bisa menjadi angin yang lembut atau badai yang merusak, tergantung pada bagaimana kehidupan menempa mereka. Beberapa dari mereka akan tersesat dalam gemerlap ilusi, mengejar bayangan kesenangan yang fana, tanpa menyadari bahwa hakikat kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa digenggam, melainkan sesuatu yang harus dirasakan dari dalam. Dan sang waktu akan mengajarkan mereka bahwa ada samudera yang lebih dalam, dan kebijaksanaan sejati bukanlah milik mata, melainkan hati yang terjaga. Jiwa-jiwa yang baru memasuki dunia bagaikan kanvas putih yang belum tersentuh goresan takdir. Mereka datang untuk merasakan kehidupan dari titik awal, mengecap manis dan pahitnya pengalaman, serta perlahan-lahan menemukan jati diri spiritualnya. Dengan setiap langkah, mereka menyusun kepingan pemahaman, meski seringkali masih terhanyut dalam arus duniawi, tersesat dalam fata morgana materi, dan belum sepenuhnya memahami kedalaman kebijaksanaan yang sesungguhnya. Tetapi jangan salah, jiwa-jiwa baru ini tidak selamanya akan tetap hijau. Seiring waktu, mereka akan belajar. Mereka akan merasakan luka pertama mereka, kehilangan pertama mereka, air mata pertama mereka yang jatuh tanpa suara di malam yang sunyi. Dan dalam kepedihan itu, mereka akan mulai bertanya, mengapa aku di sini? Itulah awal dari perjalanan sejati. Kedua, jiwa tua, mereka yang membawa kisah ribuan tahun dalam tatapannya. Tak seperti jiwa yang baru lahir, jiwa-jiwa tua telah menempuh perjalanan panjang melintasi banyak kehidupan. Mereka membawa serpihan kebijaksanaan dari masa lalu, dengan kesadaran batin yang lebih tajam dan kepekaan spiritual yang mendalam. Dunia seringkali terasa asing bagi mereka, seolah iramanya tak selaras dengan getaran jiwanya. Maka, mereka tak jarang memilih jalur yang berbeda, menjadi pelita bagi sesama, atau menepi dalam keheningan, mencari makna yang melampaui batas duniawi. Jiwa yang telah menempuh banyak kehidupan ini adalah sunyi yang menyimpan 1000 bahasa. Mereka tak lagi mudah terpesona oleh gemerlap dunia,
sebab telah mengenal fana dalam tiap jejaknya. Jiwa-jiwa ini kerap merasa asing di tengah hiruk-pikuk, seperti bintang yang lebih memilih bersinar dalam keheningan malam daripada hingar-bingar siang. Mereka tak mencari pengakuan, sebab yang mereka cari adalah kesejatian yang hanya bisa dirasakan, bukan dibuktikan. Ada jiwa-jiwa yang telah berjalan jauh sebelum kehidupan ini. Mereka adalah pejalan sunyi yang membawa kisah ribuan tahun dalam tatapan matanya. Kau bisa mengenali mereka dari sorotnya. Ada kedalaman di sana. Seolah-olah mereka telah melihat lebih banyak daripada yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jiwa-jiwa ini tidak lagi tertarik pada hiruk-pikuk dunia. Mereka telah melihat istana megah runtuh. Raja-raja yang dulu berkuasa, kini hanya menjadi debu dalam sejarah. Mereka telah merasakan cinta yang begitu dalam, hanya untuk melihatnya menghilang seperti asap dalam angin. Karena itulah, mereka tak mudah terikat. Mereka mencintai tanpa menggenggam. Mereka memberi tanpa mengharapkan kembali. Dunia mengira mereka aneh. Mengapa mereka tidak mengejar kekayaan? Mengapa mereka tidak haus akan pengakuan? Sebab mereka tahu bahwa semua itu hanya fata morgana. Yang nyata bukanlah apa yang bisa dipegang, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam sunyi. Jiwa-jiwa tua ini sering menjadi guru tanpa nama, penuntun tanpa suara, hanya dengan keberadaan mereka yang penuh ketenangan. Namun, meskipun telah melewati banyak kehidupan, mereka tetap manusia. Mereka juga bisa lelah, mereka juga bisa merindukan rumah sejati mereka, tempat di mana jiwa akhirnya bisa beristirahat dalam cahaya abadi. Namun, baik jiwa baru maupun jiwa tua, keduanya bergerak dalam sebuah sistem yang sama, yaitu sama-sama belajar dari kehidupan. Ketiga, samsara, rantai yang belum usai, bukan hukuman, tapi kesempatan untuk belajar. Seperti bulan yang terus mengejar matahari dalam siklus tanpa akhir, samsara adalah perjalanan jiwa yang belum selesai. Jiwa yang masih terikat di dalamnya harus menyempurnakan pelajaran yang belum dipahami, menebus karma yang masih mengikat. Namun, samsara bukanlah hukuman, melainkan jalan pulang bagi jiwa yang mencari keseimbangan. Seperti daun yang jatuh hanya untuk kembali menjadi akar, kehidupan bukan sekedar berulang, melainkan membentuk harmoni yang lebih dalam di setiap kelahirannya. Jiwa-jiwa yang terus lahir kembali terperangkap dalam pusaran tak berujung, seperti gelombang yang tak pernah berhenti menghantam pantai. Jiwa-jiwa ini dibebani oleh hutang yang belum lunas, oleh luka yang belum sembuh, oleh karma yang masih harus diseimbangkan. Tetapi samsara bukanlah kutukan. Ia adalah pengasah yang menghaluskan jiwa. Ia adalah guru yang tegas, tetapi penuh kasih. Setiap kehidupan yang diberikan adalah kesempatan, bukan penghakiman. Seperti seorang raja yang dahulu lalim mungkin harus lahir kembali sebagai seorang pengemis, agar ia memahami arti belas kasih. Seorang ibu yang meninggalkan anaknya mungkin harus mengalami hidup sebagai seorang anak yang terlantar, agar ia memahami makna cinta yang lebih dalam. Dan ketika seseorang akhirnya memahami hukum semesta ini, ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Ia berhenti bertanya, "Mengapa aku harus mengalami ini?" Dan mulai bertanya, "Apa yang harus kupelajari dari ini?" Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Tidak ada kesedihan yang sia-sia. Semesta bekerja dalam kesempurnaan yang seringkali tidak kita pahami. Banyak jiwa-jiwa yang terjebak kembali terlahir dalam pusaran samsara, lingkaran tanpa akhir dari kelahiran dan kematian. Hal ini terjadi ketika jiwa-jiwa itu tidak mau belajar dari kehidupan lampau, menjadi karma yang masih menggantung, entah sebagai beban yang harus ditebus atau kebaikan yang belum terselesaikan. Kelahiran dalam siklus ini bukan sekedar takdir, melainkan sebuah peluang kesempatan untuk merajut keseimbangan, menebus kesalahan, serta menuntaskan hutang spiritual, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Mungkin kamu bertanya, jika roda ini terus berputar, apakah kita hanya terjebak tanpa jalan keluar? Tentu tidak, karena tujuan kelahiran berikutnya menjawab pertanyaan ini. Disinilah sebuah rahasia besar kelahiran terungkap,
yang disembunyikan guru-guru spiritual saat ini. Keempat, meminta untuk lahir. Jiwa advance yang turun kembali demi mereka yang tertinggal. Ada jiwa-jiwa yang dengan penuh kesadaran memilih untuk kembali ke dunia, membawa sebuah amanat yang telah tertanam dalam nuraninya. Mereka datang dengan tujuan yang jelas untuk mengabdi kepada sesama, bukan kepada alam. Menuntaskan perjalanan spiritual yang belum usai, atau melampaui batas kesadaran menuju pencerahan yang lebih tinggi. Dalam diri mereka, bersemayam getaran batin yang kuat, sebuah panggilan yang terus menggema, menuntun langkah mereka menuju takdir yang telah digariskan. Jiwa ini lahir tidak karena terikat oleh samsara, tetapi karena mereka memilih untuk kembali. Mereka datang dengan kesadaran bahwa dunia bukan tempat pelarian, melainkan menuntaskan kewajiban yang tertunda. Seperti hujan yang turun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyuburkan bumi. Jiwa-jiwa ini membawa misi bukan untuk dikenali, tetapi untuk memberi. Terutama kepada mereka-mereka yang telah mengabdi dan berjasa kepadanya di masa lampau. Karena ikatan doa-doa yang mengiringi penerusnya, membuat jiwa ini turun kembali untuk mengangkat mereka-mereka yang tertinggal. Jiwa-jiwa ini datang bukan lagi untuk belajar, tetapi karena pilihan. Mereka sebetulnya adalah jiwa yang sudah selesai belajar di dunia, yang seharusnya naik level ke dimensi yang lebih tinggi. Namun atas kehendak bebas mereka, jiwa ini memutuskan untuk lahir kembali melihat mereka yang terikat dengan dirinya di masa lampau. Terperangkap berada di dunia yang kacau, yang dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dan mereka berkata, atas izin Sang Sumber, aku akan kembali, aku akan membantu. Mereka datang dengan kesadaran yang lebih dalam. Mereka membawa misi, meskipun mereka sendiri mungkin tidak mengingatnya sejak awal. Tetapi panggilan itu akan selalu ada, menggetarkan hati mereka di saat-saat tertentu, seperti bisikan lembut dari tempat yang jauh. Dan dalam perjalanan itu, mereka menjadi cahaya bagi orang lain, bukan karena mereka merasa lebih tinggi, tetapi karena mereka ingin membantu. Biasanya, jiwa-jiwa ini adalah seorang pemimpin di masa lampau, memutuskan lahir kembali untuk mengangkat para pengikutnya yang telah berkorban di masa lampau. Tetapi, memilih untuk lahir bukan berarti tanpa tanggung jawab. Setiap pilihan membawa konsekuensi alaminya sendiri. Kelima, menjalani karma, hukum keseimbangan, dan the chain breaker. Karma adalah apa yang diketahui oleh manusia sebagai hukum sebab akibat. Dalam hukum semesta, karma bukanlah kutukan, melainkan hukum keseimbangan alam. Apa yang kita tanam melalui pikiran, niat, dan tindakan, itulah yang akan kita tuai kembali. Karma seperti energi yang akan berbalik kembali ke sumbernya. Karma positif membawa kelahiran yang ringan dan penuh keberuntungan. Karma negatif membawa tantangan, tetapi di balik tantangan itu, ada pintu menuju kesadaran. Karma negatif ini, jika berlanjut, akan menimbulkan generational trauma yang secara kolektif dapat memunculkan lingkungan yang toksik. Generational trauma dan berada di lingkungan toksik akan menggerogoti kualitas individu secara turun-temurun. Situasi inilah yang oleh orang-orang awam disebut sebagai karma turunan atau karma leluhur. Jangan bersedih jika kamu lahir dalam keluarga dengan penderitaan yang berulang. Mungkin kamu adalah the chain breaker. Seseorang yang ditakdirkan lahir untuk mengakhiri pola lama dan menyalakan kesadaran baru bagi generasi berikutnya. Jiwa ini akan menjadi anomali dalam lingkaran energi kolektif di keluarga itu. Dia akan memiliki kesabaran dan ketenangan luar biasa di tengah penderitaan yang dijalani. Kunci mengenali jiwa ini adalah, ia tidak ingin menurunkan trauma atau beban turunan yang dia pikul. Dan dia akan menghentikan tepat pada dirinya, meskipun ia menjadi korban. Inilah
di Chainbreaker sang pemutus rantai dan penghenti karma. Karma ini melekat pada individu atau pada jiwa itu sendiri. Tidak ada karma yang bisa diturunkan kepada individu atau jiwa lain. Namun, energi karma yang terkumpul dalam satu lingkungan tertentu, membentuk energi kolektif yang besar, dapat mengontaminasi atau memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika dirimu bukan seorang pemutus karma, tapi merasa berada pada radiasi energi karma ini, kamu bisa gunakan langkah-langkah seperti yang sudah aku sampaikan pada video sebelumnya, The Great Reset tentang teori Garputala, agar dirimu tidak tereduksi atau terkontaminasi energi di lingkungan toksik itu. Dengan menerapkan langkah-langkah itu, maka energi karma itu bagaikan tetesan air di daun talas. Meskipun butiran air ada di sana, tersentuh, namun tidak bisa lengket, bergulir secara halus dan jatuh ke tanah, tanpa membasahi permukaan daun talas itu. Kamu ada di lingkungan toksik, tersentuh, namun tidak pernah basah atau terkontaminasi oleh energi negatif tersebut. Selain karena pilihan dan tanggung jawab pribadi, ada satu alasan lagi yang jauh lebih besar dan bersifat mulia. Tetapi berhati-hatilah jika kamu bertemu dengan yang terakhir ini, karena jiwa ini bukan kelahiran jiwa manusia biasa. Keenam, diperintahkan untuk lahir. Si penjawab, mereka yang menjaga frekuensi alam dalam diam. Mungkin mereka ada di sekitarmu saat ini. Beberapa jiwa lahir bukan untuk hidup mudah, tetapi untuk mengubah arah peradaban, untuk menjadi tangan Tuhan dalam wujud manusia. Jiwa-jiwa yang dikirim atas perintah Sang Sumber ke dunia ini bukanlah tanpa alasan. Jiwa-jiwa ini sangat langka. Mereka memiliki kemampuan alamiah melebihi manusia biasa. Memiliki intuisi sangat tajam, unpredictable, namun stabil, serta memiliki sudut pandang yang berbeda namun konstruktif, bukan destruktif. Jiwa-jiwa ini tidak terikat oleh apapun. Mereka bukan the seeker atau si pencari, bukan juga the hopper atau si pemberi harapan, tetapi mereka adalah the answerer atau si penjawab. Mereka mengemban peran penting dalam arus besar pergerakan spiritual semesta. Kehadiran mereka membawa gelombang energi yang luar biasa, seringkali menjadi katalisator perubahan bagi banyak orang, atau bahkan peradaban. Beberapa di antara mereka muncul sebagai pemimpin rohani, pembimbing kebijaksanaan, atau jiwa-jiwa yang ditempa oleh penderitaan, agar cahaya mereka menjadi suluh bagi yang tersesat dalam kegelapan. Mereka hadir bukan karena permintaan, tetapi karena panggilan semesta. Jiwa-jiwa ini adalah api yang membakar kegelapan, melahirkan perubahan di dunia yang haus akan cahaya. Bagaikan gunung yang ditempa badai, mereka bukanlah jiwa yang mencari ketenangan bagi diri sendiri, tetapi yang membawa keseimbangan bagi semesta. Jiwa-jiwa yang tidak sekedar memilih, tetapi dipanggil. Mereka tidak datang untuk belajar, tetapi untuk mengubah. Mereka tidak hanya bertanya, tetapi membawa jawaban. Jiwa-jiwa ini sering lahir dalam penderitaan. Mereka diuji sejak awal, ditempa dalam api cobaan, karena hanya dari luka terdalam lahir kebijaksanaan yang paling murni. Terdapat jiwa-jiwa yang sangat langka di kelahiran ini, di mana dunia mungkin tidak mengenali mereka. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak memahami peran mereka sepenuhnya. Tetapi semesta tahu, mereka adalah jiwa-jiwa yang lahir khusus untuk menjaga keseimbangan energi alam. Jiwa ini teraktifkan ketika alam memerlukan mereka. Mereka bukan praktisi spiritual, bukan juga indigo-indigo yang berhubungan dengan supranatural. Jiwa-jiwa ini sangat langka dan paling sulit dikenali, karena mereka bekerja dalam diam, menetralkan energi alam dari kontaminasi energi negatif yang dibuang oleh manusia. Mereka adalah penghubung antar dimensi secara natural, dan rahasia yang paling penting adalah, di antara mereka, ada yang bertugas dalam diam untuk menjaga frekuensi alam. Berhati-hatilah dengan jiwa langka ini,
karena mereka memiliki sifat seperti cermin yang dapat memantulkan energi kembali kepada sumbernya. Bahkan mungkin mereka sedang berada di sebelahmu tanpa pernah kamu sadari. Semua jiwa baik yang baru maupun yang tua, baik yang terperangkap maupun yang terbebaskan, akan kembali ke satu tempat yang sama. Pada keheningan yang lebih dalam dari kata-kata, pada cahaya yang tak membutuhkan mata untuk melihat, pada rumah sejati, tempat di mana segala pertanyaan menemukan jawaban, dan segala luka menemukan penyembuhan. Di sanalah perjalanan ini akhirnya akan berakhir, atau mungkin justru di sanalah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Tak ada yang lahir tanpa sebab, sebagaimana tak ada bintang yang bercahaya tanpa makna. Kita semua adalah peziarah di alam ini, menempuh jalan yang mungkin berbeda, tetapi menuju satu keheningan yang sama. Maka janganlah menilai perjalanan orang lain hanya dari langkah yang terlihat, sebab jiwa bergerak jauh lebih dalam daripada yang dapat dipahami. Biarkanlah setiap jiwa menemukan jalannya sendiri, sebab dalam pencarian itulah mereka akan bertemu dengan kesejatian. Seperti lingkaran Enzo yang tak terputus, perjalanan jiwa bukanlah garis lurus, melainkan spiral yang terus berputar, kembali ke titik awal dengan pemahaman yang lebih dalam. Pada akhirnya, setiap langkah kaki kita di bumi ini adalah gema dari janji yang pernah kita ucapkan di keheningan semesta. Kehidupan mungkin tampak seperti misteri yang tak terpecahkan, namun ingatlah rahasia tidak pernah bersembunyi darimu. Ia hanya menunggu sampai batinmu cukup tenang untuk melihatnya. Teruslah menjadi anomali yang membawa damai di tengah hiruk-pikuk dunia. Jangan takut pada kesunyian, karena di sanalah jiwamu sedang berbicara. Semoga semua hal baik datang dari segala penjuru. Semoga semua makhluk berbahagia dan mencapai kedamaian. Damai di hati. Damai di dunia. Damai selalu. Saya Karsa Alam. Sampai jumpa di kesadaran lebih tinggi. Salam Mistika.